Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di praktikum DMJK kelima. Mohon maaf, ini yang mengisi sekarang saya, Zeneta, salah satu asisten praktikum DMJK 2019-2020, bukan Mas Rifza lagi, walaupun uploadnya di channel Mas Rifza. Lanjut aja. Ini kita hari ini akan membahas dua materi, itu DHCP sama VoIP. Lanjut langsung aja. DHCP itu apa sih? Nah, buat yang udah ngerjain laporan kemarin pasti udah ngerti apa sih DHCP itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut, eh, lebih singkat aja sih, pakai bahasa manusia, apa sih DHCP itu sebenarnya. Jadi DHCP itu suatu protokol untuk mengkonfigurasi gimana sih caranya suatu komputer atau suatu komputer, suatu laptop atau apapun itu diatur IP-nya secara otomatis oleh server maupun router. Jadi kita nggak perlu nge-assign satu-satu. Nah, misal kalau kemarin itu kan yang biasa kita lakukan, kita nulis IP-nya satu-satu kan, 192, 168, 1.2, terus subnetnya berapa, bla bla bla, itu satu-satu komputer ya kan. Nah, kalau ini sekarang kita tinggal ngeklik aja, itu IP-nya udah langsung keluar, udah langsung otomatis sesuai dengan permintaan jaringan dan range jaringan yang kita mau gitu. Jadi kalian pengerjaannya bakal lebih cepat dan lebih efisien waktu itu. Nah, parameter yang diberikan oleh DHCP itu ada default gateway sama DNS server. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut terkait itu. Lanjut lagi, kita langsung masuk ke paket tracer. Di sini udah ada dua macam topologi. Yang topologi pertama kita bakal nyeting DHCP pakai router, terus yang kedua kita bakal setting DHCP pakai server. Nah, yang pertama kita bakal setting DHCP pakai router dulu. Nah, sekarang routernya kita konfigurasi dulu. Kita masuk ke config, terus kita lihat dulu nih FA-nya berapa, FA00. FA00 kita masukin IP gateway seperti biasa, 192.168.1.1. Udah, udah, kita langsung masuk ke setting DHCP-nya di CLI. Kita buka lagi routernya, kita buka CLI. Oke, kita exit dulu aja ya semuanya. Nah, kalau udah di router terus buka kurung ini, kita enable conft. Nih jangan bingung, N itu sama aja kayak enable, conft itu sama aja sama kayak configure terminal. Terus langsung, ini sekalian aku jelasin ya fungsi-fungsi dari setiap setiap perintah di CLI ini. Ini takut magnetnya gede nih. Nah, udah masuk config, kita langsung IP DHCP pool name. Nah, pool itu udah tahu kan apa maksudnya. Nah, jadi pool itu suatu kumpulan dari apapun. Kalau ini konteksnya berarti kumpulan IP DHCP dengan nama name gitu. Jadi kumpulan IP DHCP dengan nama name itu kita pakai perintahnya IP DHCP pool name gitu. Terus kita masukin network 192.168.1.0 itu jaringannya, kita assign jaringannya 1. Terus default router nih kita masukin IP gateway yang kita masukin di router yang tadi kan 1.1. Terus kita masukin lagi DNS server karena tadi kan ingat kan tadi di PPT itu parameternya DNS server sama default router. Jadi nanti dia juga bakal mengauto assign DNS server dan default dan gateway sesuai dengan perintah yang sudah kita masukkan ini
DNS servernya ini kita setting beda jaringan aja 2.2. Oke, enter, terus kita exit, terus IP DHCP excluded address 192.168.192.168.1.10. Nah, oke. Ini apa sih ini sebenarnya excluded address? Nah, IP DHCP excluded address itu maksudnya nanti saat kalian meng-assign atau mengatur IP di komputernya itu mulainya dari 11. Karena dari 1 sampai 10 itu excluded atau nggak boleh dijadiin host gitu. Nah, kita coba aja langsung ya. Ini berarti kan dari 1.1 sampai 1.10 itu nggak boleh dipakai. Oke, langsung kita exit. Langsung kita coba di PC. PC-nya dibuka, kita ke desktop, IP configuration, nggak usah disetting apa-apa, klik DHCP. Oke, DHCP request successful, bener kan? 11, start dari 11. Kenapa start dari 11? Karena tadi 1 sampai 10 itu nggak boleh dijadiin host, excluded gitu. Kita setting yang satunya kalau perlu. Kita buka isinya desktop, configuration, DHCP 12 dengan DNS server sama 2.2 dan default gateway sama 1.1. Gitu, udah sih kelar gitu doang. Kalau misalnya kita pakai router, nah kita lanjut lagi pakai server. Gimana sih caranya ngatur DHCP pakai server? Udah banget. Nah, yang pertama perlu dikonfigurasi adalah router dan servernya. Seperti biasa, default gateway. Jangan lupa. Kita lihat dulu fast ethernet berapa? FA00. Oke, masuk ke FA00. Kita setting 192, 168, 1.1. Oke, masuk ke server, config, fast ethernet 0. Kita masukin atau enggak? Ya kita masukin aja di sini. Ya, 192, 168, 1.2. Nah, sekarang servernya kita bikin satu jaringan. Kalau tadi kan DNS servernya 2.2, sekarang kita bikin satu jaringan aja 1.2. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke server. Kita masih di server, kita buka services, kita buka DHCP. Nah, di sini kan udah ada nih. Kalau kalian biasanya sih ini masih 0000 semua ya. Nah, sekarang disamain aja. Jadi kita klik dulu ini server pool, terus kita service-nya kita onin. Nah, default gateway tadi yang kita masukin 192.168.1.1. Dan server yang tadi kita masukin juga 192.168.1.2. Start IP address mau dari mana? Start IP address 192.168.1.3 berarti kan. 1.1 udah, 1.2 udah. Nah, subnet masknya 255.255.255. Maximum user harusnya kan 255. Nah, tapi udah kepake buat gateway sama DNS server. Jadi 253. Nah, sisanya biarin aja, terus tinggal di save. Selesai, kita close. Kita buka PC-nya. Ke desktop, IP configuration, klik DHCP. Nah, DHCP request successful. Jadi di sini udah kelar, udah bener IP address-nya 1.3. Tadi kan mulainya dari 1.3. Subnet masknya bener 255.255.255.0. Gateway-nya benar 1.1, DNS server benar juga 1.2. Jadi begitu caranya. Jadi kalau kalian setting PC yang banyak tuh kalian nggak perlu repot-repot ngetik-ngetik lagi, tinggal klik DHCP. Mantap kan? Mantap. Kalian pasti bisa. Nah, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Kita Kita lanjut, jangan lupa di save ya kalian. Terus kita buka PowerPoint VoIP sama paket tracernya sekalian.
Nah, materi selanjutnya apa sih VoIP? Jadi buat yang ngerjain laporan praktikum as always, pasti udah tahu VoIP itu apa. Jadi VoIP itu adalah suatu protokol yang mengatur gimana caranya suatu telepon bisa berhubungan secara jarak jauh melalui internet. Jadi nggak pakai sirkuit analog telepon biasa atau yang biasa kita pakai di rumah. Gitu. Jadi ini medianya media internet, data yang dikirimkan atau data suara yang kita kirimkan itu bakal dikirimkan via jaringan melalui paket-paket data kayak ngeping gitu. Tapi ini suara gitu. Nah, lanjut lagi ini topologi, langsung ke topologi. Topologinya udah ada. Nah, tapi di sini aku mau jelasin dulu. Coba kalian ke end device, terus kalian buka IP phone dan phone. Nah, jadi ini ada dua macam telepon, yaitu IP phone sama analog phone. Jadi kalau analog phone ini membutuhkan home VoIP atau switch tambahan, switch penghubung buat dari ke switch ke sama ke analog phone-nya. Kalau IP phone tuh dia langsung diatur di switch yang terhubung ke router gitu. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian mau pakai IP phone itu kalian perlu masukin kabel ini ke dalam sini gitu. Jadi baru bisa dipakai. Jadi kalian harus masukin ini ke sini. Ingat ya, jangan lupa tererror nggak bisa. Nah, ini dihapus saja. Nah, terus buka IP phone. Nah, ini kan udah kecolok ya. Soalnya emang dari sananya aku settingnya udah aku colokin. Tapi kalian jangan lupa kalau misalnya dari awal. Nah, oh iya, routernya juga yang dipakai spesifik 2811 karena yang menyediakan layanan untuk telepon itu adalah spesifik router 2811. Jadi jangan lupa pakai router 2811 untuk VoIP. Lanjut lagi. Lanjut lagi kita ke router. Kita konfigurasi CLI VoIP pada router. Kita masuk enable, masuk configuration. Nah, kita masuk ke interface FA00. IP address. Sebenarnya ini bisa kalian setting lewat GUI. Ini kan cuma sorry. IP address, maaf, typo, IP address. Nah, ini kan kita sama aja nggak? Nih, ini kan FA00. Ini sama aja kita nge-setting FA00. Nah, ini udah auto setting kan, soalnya kita settingnya lewat CLI. Jadi bisa kalian setting lewat GUI ataupun CLI, ini sama aja. Nah, intinya adalah tadi kita naruh IP gateway di router, dah gitu. Nah, terus abis itu udah exit, kita exit dulu. Langsung kita masuk ke IP DHCP full voice. Nah, ini sama aja kayak tadi, tapi bedanya di sini namanya voice karena emang layanan yang mau kita pakai kan voice dan kita pakai metode DHCP buat mengassign nomor teleponnya secara otomatis. Jadi kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi gitu. Jadi lanjut lagi network. Maaf ya ini typo mulu. Network 192.168.10.255.255 network. Mau jaringan berapa yang mau kita pakai? Tuh, kita pakai 1.0 dulu, terus nggak semacam-macam, terus default router sama aja itu IP gateway yang tadi kita masukin 1.1. Nah, option 150 IP 192.168.1.1. Nah, option 150 itu apa sih? Jadi option 150 itu dia bakal mendownload layanan atau konfigurasi telepon ke dalam gateway
IP 1.1. Nah, ini kalau kayak gini biarin aja dia lagi konfigurasi sendiri. Nggak apa-apa. Nah, kalau udah kita exit. Terus kita masuk ke telephony service atau masuk ke service telepon yang tadi kita udah download pakai option 150. Nah, Max iPhone 2. Nah, Max iPhone 2 ini apa sih? Max iPhone 2 ini adalah kita menyediakan dua ruangan untuk dua telepon. Jadi misalnya kalian tadi kan teleponnya ada dua ya, makanya kita kasih dua ruangan, gimana ya, dua jalur untuk dua telepon gitu. Kalau misalnya teleponnya ada tiga, kita kasih tiga jalur, berarti max iPhone 3. Kalau ada 5, berarti 5, max iPhone 5 gitu. Nah, tapi ada lagi, max DN 2. Apa nih max DN 2? Bedanya apa sama iPhone? Kalau DN itu directional number. Direct, ya pokoknya itu. Nah, jadi dia itu mengassign nomor teleponnya. Kalau tadi jalurnya atau ruangannya, nah ini nomor teleponnya. Nomor telepon maksimal yang bisa di-assign itu 2. Misal nomor teleponnya 0812 itu sama 0813. Nah, itu. Jadi max DN itu adalah nomor teleponnya, iPhone-nya itu adalah jalurnya atau ruangannya untuk teleponnya gitu. Nah, study case dulu, kalau misalnya ada 3 telepon, tapi yang di-assign cuma 2, max DN 2, max iPhone 2. Yang kebagian itu adalah setiap telepon yang konfigurasinya duluan, konfigurasiin duluan atau mengassign duluan ke uh, ke service teleponnya gitu. Oke, jadi yang kebagian cuma 2, yang satu lagi yang kebagian nomor telepon gitu. Oke, itu tadi intermezzo. Langsung lanjut lagi. IP source address 192.168.11 port 2000. Pakai port 2000 buat VoIP. First address-nya tetap IP gateway. Terus auto assign 1 to 2. Kenapa 1 ke 2? Karena teleponnya ada 2. Gitu. Jadi yang bisa di-assign ke 2 telepon. Kalau misalnya kalian punya max DN-nya 5 tapi auto assign 1 ke 3, itu yang kedapatan cuma 3 gitu. Jadi tadi auto assign itu adalah perintah untuk mengassign satu nomor telepon atau beberapa nomor telepon, intinya nomor telepon ke 2 telepon yang ada gitu. Tadi kan teleponnya ada 2, jadi auto assign-nya tuh 2. Kalau misalnya teleponnya ada 3, ya auto assign-nya ke tuh 3. Kalau ada 5 ya tuh 5 gitu. Kalau misalnya max DN-nya cuma 2, max DN-nya ada 5 tapi auto assign-nya cuma 2, ya berarti dia cuma bisa ngassign kedua, 3 nomor teleponnya itu nggak kepake gitu. Nah, lanjut lagi kita exit. Nah, ini udah selesai di pengaturan VoIP routernya. Kita lanjut lagi kemana nih? Kita lanjut lagi ke switch. Nah, ini buat ngatur si IP phone, bukan si analog phone ya. Kita atur IP phone. Jadi IP phone ini menggunakan protokol mirip dengan atau sama dengan VLAN. Jadi dia pakai VLAN yang khusus servisnya itu buat telepon. Caranya gimana? Caranya kita ke switch, enable, config. Habis itu kita masuk ke interface berapa nih? 02. Kita masuk ke interface 02. Interface FA02. Nah, terus kita ke switch port, mode akses. Switch port, voice, LAN 1. Exit. Nah, ini sebenarnya kalian biasanya kan pakai GUI kan, pakai ini. Nih, akses VLAN 1 bener. Nah, kenapa kita mesti pakai CLI? Karena kita mau ngasih
ini nih, layanan voice. Jadi kita pakai CLI aja buat ngatur VLAN-nya. Begitu teman-teman. Jadi kalau udah, kita exit lagi, kita keluarin, kita balik lagi ke router. Kita balik lagi ke router. Kita exit lagi aja ya. Nah, kita enable, masuk ke konfigurasi lagi. Terus iPhone DN1. Nah, ini enter lagi aja. Nah, ini kita masuk ke konfigurasi iPhone directional number atau nomor telepon yang pertama. Nah, kita kasih nomor telepon. Kita kasih nomor telepon 1000. Nomor teleponnya di 1000 nih, number 1000, exit. Nah, kita masuk ke iPhone DN2. Masuk ke jalur yang nomor 2 atau nomor telepon nomor 2. Kita kasih nomor telepon. Number, kita kasih 2000. Nah, kita exit lagi. Oke. Terus tinggal di close. Kita buka IP phone. Kita cek GUI-nya. Wow, ajaib, sudah terassign. Nah, ini aku mau bedain sebelum disetting sama sesudah disetting. Kalau IP phone belum disetting, nah tuh device must be powered on. Oh ini di onin dulu. Nah configuring VLAN dia nggak mau kan. Nah kalau udah berhasil itu tandanya kayak gini. Selain dia ininya udah nyala merah, ininya juga udah ada nomor teleponnya. Berarti udah bisa dipakai, udah aman. Oke, IP phone udah kelar, udah clear. Lanjut lagi kita ke analog phone. Nah kita buka dulu home point-nya. Home point kita config. Kita masukin IP gateway yang tadi kita pakai 1.1, oke? Home point-nya namanya ini nggak usah diganti, terserah nggak apa-apa, sama aja. Terus kita buka ke GUI langsung. Nah, ajaib, sudah terkonfigurasi 2000. Tadi kan kita nge-settingnya buat yang IP ini duluan, makanya yang dapat nomor 1000 itu yang IP phone duluan gitu. Nah, karena kita nge-assign yang analog phone ini belakangan atau yang kedua, jadi dia dapat nomor telepon yang kedua 2000 gitu. Nah sekarang kita coba nih, bisa nelpon nggak? Ntar kayak gini nggak bisa nelpon kan, sama aja bohong. Nelpon coba. Dari 1000 udah masuk nih teleponnya. Halo mas, ya terima kasih. Ya gitu. Jadi cara taunya silakan dicek dengan menggunakan telepon. Nah selesai sih gitu doang, udah kelar, gampang banget kan. Nah semoga pasti kalian bisa mengerjakannya dengan sangat baik, saya percaya itu. Lanjut lagi, kita bahas laporan. Ya, laporan seperti biasa soal model. Kalian harus membuat sebuah model paket tracer untuk Sys4 Corporation yang ada 5 departemen, finance, human resource, manufacture, research development, sama 1 CEO. Terus ada 1 IP phone, ada 1 analog phone. Nah, itu kan setiap departemen beda jaringan. Silakan dibaca. Terus jangan lupa nih ngasih screenshot kalau misalnya kalian gak ngisi soal model tapi ngisi ngumpulin PKT itu soal modelnya tetap 0. Jadi jangan lupa teliti, oke, teman-temanku. Nah, lanjut lagi soal analisis. Seperti biasa silakan dijawab dengan menyertakan referensi, jangan capek-capek, semangat selalu. Soal analisis bisa dicari Tokopedia, website Cisco dan lain-lain, terserah, silahkan, bebas banget kalian mau nyari di mana. Nah soal teori, tolong banget nih, apalagi ya mungkin buat kelas saya ya DMJKD itu, tolong sertakan referensinya kalau bisa banget, jangan dari Blogspot maupun WordPress. Pakai referensi dari Cisco atau dari jurnal, dari artikel yang
terpercaya, dari sumber yang terpercaya tuh, sertakan referensi demi nilai Anda yang lebih baik gitu. Nah, ini terkait materi selanjutnya yaitu cloud computing. Jadi apa yang dimaksud dengan cloud computing, apa fungsinya, kerjanya gimana, kelebihan kekurangannya apa, seperti biasa. Jangan lupa referensi, oke guys, jangan lupa, biar nilainya bagus dan biar kalian tambah pinter. Oke, udah, mungkin sekian, segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan kemana-mana dulu, stay safe, di rumah aja. Kalau ketahuan nongkrong-nongkrong, nilainya dinolin ya, enggak, bercanda. Pokoknya jangan nongkrong-nongkrong, gak mau tahu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.